Pertama mau buat camilan ini dikira susah, ternyata cara buatnya tuh mudah banget ya. Bahan-bahannya juga ekonomis, ini anti gagal, hasilnya sangat lembut. Ini bisa juga untuk ide jualan atau camilan anak-anak di rumah. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Nah, siapkan wadah dulu. Habis itu aku masukkan 100 ml susu cair pakai yang dingin ya. Gula pasir sebanyak 30 gram, ragi instan 4 gram. Nah, ini untuk bahan cairnya aku aduk terlebih dahulu hingga gulanya larut. Diaduk menggunakan whisk aja kayak gini. Nah, boleh mengaduk menggunakan cara lain ya, atau mau diaduk menggunakan sendok sayur juga boleh. Pastikan gulanya larut dan ragi instannya kecampur. Nah, ini udah kecampur. Habis itu aku tambahkan 1 butir telur. Untuk telur pakai yang masih baru ya, supaya hasilnya nanti lebih empuk. Nah, diaduk kembali hingga telurnya ini larut dan kecampur ya. Jadi pastikan tidak ada gumpalan telur yang tersisa. Aduk-aduk lagi, pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ya. Terus pertama gula pasirnya. Habis itu aku masukkan bahan kering, tepung terigu sebanyak 260 gram. Aku menggunakan terigu protein tinggi, aku pakai cakra. Habis itu ini untuk terigu diaduk lagi pakai spatula. Aduk-aduk aja kayak gini ya, hingga nanti tepungnya kecampur dengan bahan basahnya. Nah, aduk hingga menggumpal. Nanti setelah menggumpal ini akan aku aduk atau uleni menggunakan tangan aja. Nah, ini udah mulai menggumpal ya. Ini aku mau nguleninya menggunakan tangan. Untuk tangannya sebelumnya aku udah cuci tangan, jadi udah bersih. Nah, diuleni aja pelan-pelan seperti ini. Ini untuk mengulen nggak pakai banyak tenaga karena adonannya tuh udah lembut banget. Nah, seperti ini ya. Ini udah mulai setengah kali. Kalau udah tinggal aku tambahkan margarin. Untuk margarinnya aku pakai 20 gram margarin aja. Oke, ini diaduk-aduk lagi ya, diuleni sampai adonannya kalis. Ini beneran adonannya tuh lembut banget, jadi nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kalau biasanya kan kita bikin adonan kayak gini tuh perlu banyak tenaga ya, atau di mixer gitu. Nah, kalau udah setengah kalis, ini udah mulai kalis, adonannya udah lembut kayak gini, tinggal dipindahkan ke alas kerja. Untuk adonannya ini nggak terlalu kalis ya, jadi ini seperti ini udah cukup. Nah, dirapikan kembali, bisa diuleni lagi nih sampai agak lembut. Kalau udah lembut seperti ini akan aku diamkan. Untuk adonannya ditutup ya, didiamkan selama kurang lebih 20-30 menit. Ditutup menggunakan wadah atau kain bersih. Ditunggu aja hingga 20 menit. Nah, setelah 20 menit didiamkan, ini untuk adonannya sudah mengembang ya. Nah, habis itu tinggal dibuang lagi tuh gasnya, tinggal dipukul-pukul kayak gini aja tuh. Pastikan ini gas yang ada di dalam adonan keluar semua ya, tinggal dipukul-pukul menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalau udah ini tinggal dibagi menjadi beberapa bagian. Ini tinggal dipotong-potong aja menggunakan spatula kayak gini atau alat apa aja lah ya. Nah, ini nanti akan aku timbang perbagiannya, kurang lebih beratnya tuh 60 gram. Sesuaikan aja sih ya. Kalau mau lebih kecil lagi boleh, kalau mau lebih banyak lagi, lebih gede boleh ditambahin lagi ya. Nah, ini aku timbang kurang lebih 60 gram satu adonannya. Kemudian tinggal dirapikan seperti ini, ditarik dari arah depan ke belakang, bagian belakangnya dikunci hingga rapat ya. Nah, kayak gini. Ini dibulatkan, dironding serapi mungkin, biar nanti saat digilas adonannya tetap rapi ya, tetap bagus. Nah, seperti ini teman-teman, bisa ya lakukan hal yang sama di tahap ini hingga semuanya selesai.
Nah ini kalau udah selesai langsung aja diambil satu adonan, kemudian pipihkan sedikit. Gilas menggunakan rolling pin ya, karena kebetulan tuh di rumah nggak ada rolling pin, jadi aku pakai alat seadanya aja ya. Aku menggunakan gelas kayak gini. Sebetulnya sih bisa pakai cara lain menggulungnya yang lebih praktis, lebih enak itu pakai rolling pin ya teman-teman. Nah digilas seperti ini, kurang lebih memanjang kayak gini, agak lebarin sedikit. Nah kalau udah, tinggal ambil satu buah sosis yang sudah digoreng sebelumnya. Jadi untuk menggoreng sosisnya cuman dipanggang pakai margarin gitu ya, jadi nggak usah digoreng menggunakan minyak, cukup digoreng pakai margarin dan sosisnya matang aja. Nah ini untuk sosis dimasukkan ke dalamnya ya. Nah ini dikunci, jangan sampai ada adonan yang kebuka, usahakan sosisnya tertutup rapi seperti ini. Nah oke, kalau udah, ini aku mau buat bahan balurannya, nanti bahan celupan. Nah untuk bahan pencelupnya di sini aku udah siapkan 5 sendok makan tepung terigu protein tinggi, dan tambahkan juga setengah sendok teh garam halus biar nanti tuh ada rasanya ya, jadi nggak anyep. Kemudian diencerkan menggunakan air secukupnya. Nah kurang lebih segini, tinggal dikira-kira aja ya. Habis itu ambil satu adonannya, celupkan ke adonan basah. Ini sampai ketutup semua, kemudian balurkan ke tepung panir. Nah tinggal dibalurkan aja, dikasih bagian atasnya tuh dengan tepung panir. Ini usahakan sampai ketutup semua ya untuk adonan basahnya. Ternyata tuh mudah banget ya, kirain pas pertama bikin tuh susah, ternyata segampang ini. Dan rasanya beneran deh, ini enak banget teman-teman. Jadi untuk rotinya ini, aku menyebutnya roti aja ya, karena mirip seperti roti gitu saat digoreng. Dia tuh akan lebih mirip ke donat gitu ya. Nah ini setelah selesai semua, tinggal dipotong. Untuk satu bagian ini aku potong menjadi 3 bagian seperti ini tuh. Untuk motongnya bebas mau jadi 4 potong atau 2 potong aja juga boleh. Nah ukuran standarnya sih ini 3 potong aja kayak gini. Nah potong semuanya ya hingga semuanya selesai. Nah ini setelah sosisnya dipotong-potong semua, habis itu langsung aja nih kita goreng. Karena sebelumnya aku udah panaskan minyak goreng, jadi minyaknya udah panas. Digoreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil biar matanya merata ya. Jangan menggunakan api besar, soalnya nanti bagian luarnya udah mateng, bagian dalamnya malah belum. Jadi nanti sampai gosong ya bagian luarnya kalau pakai api besar. Pastikan pakai api sedang aja, asal matangnya merata. Nah kalau udah kecoklatan, bagian bawahnya udah kering, tinggal dibalik aja. Nah dibalik seperti ini. Kalau udah mateng tinggal diangkat, ditiriskan. Ternyata hasilnya tuh gembul banget ya, jadinya tuh gede-gede banget, jadi ngembang banget tuh. Kalau pakai ragi yang masih aktif itu nanti hasilnya bagus banget ya, ngembangnya tuh maksimal. Oke, diangkat dan tiriskan dan goreng sisanya hingga selesai. Nah ini dia teman-teman, setelah selesai aku goreng. Ternyata bener ya, tampilannya tuh cantik banget. Untuk rotinya ini setelah digoreng tuh bisa teman-teman lihat, empuk ya, lembut banget. Pasti bakalan anak-anak suka nih. Ini bisa dimakan menggunakan cocolan saus atau mayones, silahkan disesuaikan sama selera kalian aja ya. Selamat mencoba, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.